pemirsa, senang sekali Bincang-Bincang kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini bersama saya Irma Mufita, di mana untuk hari ini kita akan membahas mengenai pembangunan pasar besar untuk kesejahteraan bersama. Dan hari ini pemirsa datang spesial di studio JTV Malang, ada Bapak Dr. Eko Sri Yuliadi SSMM selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Kita hari ini mau membahas mengenai rencana pembangunan pasar besar, begitu ya Pak ya? Karena masih rencana ya Pak? Masih rencana. Masih rencana. Yang sempat menjadi viral. Nah, ini menjadi viral di media sosial, kemudian kita bahas, dan kemudian langkah ke depannya nanti bakal seperti apa pemirsa. Nah, seperti kita tahu pemirsa ya, di Pasar Besar Kota Malang ini merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Malang. Memiliki 4 lantai dan merupakan pusat grosirnya di Kota Malang nih. Kali kalau misalkan datang ke Kota Malang itu harus datang ke Pasar Besar Kota Malang. Karena apa? Karena di sana tempatnya kita bisa menemukan apapun itu. Nah, kalau kita menilik dari sejarahnya, Pasar Besar Kota Malang ini di tahun 1900-an, pasar besar sebenarnya dikelola oleh pihak swasta. Kemudian diambil alih oleh pemerintah Kota Malang di tahun 1914 dan baru benar-benar dibangun ulang pada tahun 1919. Nah, kemudian pada perkembangannya pasar besar ini bekerja sama berkolaborasi dengan departemen store, di mana lantai 1 dan 2 itu adalah pasar tradisional, sedangkan lantai 3 dan 4 itu adalah departemen store, begitu pemirsa. Nah, di tahun 2024 ini pemerintah Kota Malang akan mulai membangun, karena di tahun 2003, 2014 dan 2018 itu terjadi kebakaran pemirsa, di mana itu terjadinya berturut-turut dan kemudian pada akhirnya mengalami banyak sekali kerusakan begitu. Nah, kali ini akan diupayakan untuk dilakukan pembongkaran, namun banyak sekali kendala, dan kira-kira bagaimana solusinya begitu ya. Nah, kali ini bersama Bapak Eko Syah kita akan berbincang begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu, ini kan rencananya memang sudah ada dari tahun kemarin begitu Pak, ya untuk pembongkaran besar-besar. Nah, kemudian banyak sekali kendalanya, termasuk kalau kita lihat memang di pasar besar itu banyak sekali spanduk-spanduk begitu ya, penolakan, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit nih Pak, mengenai rencananya dulu, akan seperti apa sih nanti ini pembongkarannya? Begini Mbak Mimi ya, jadi pasar besar ini kan pasar legend. Orang dulu kalau menyebutnya pasar gede. Iya. Nah, pasar gede ini memang dari historinya memang dibangun mulai zaman Belanda. Dan sudah beberapa kali melakukan perubahan-perubahan. Rencana pemerintah 2024 ini memang melihat kondisi real di lapangan bahwa pasar besar ini sudah mengalami 5 kali kebakaran. 2023, 2014, kemudian 16, 16 ya, 17 dan 2018. Ya, kemudian memang dulu ada Matahari, pasar besar itu ada di lantai 3, dan memang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Malang kan. Betul. Kita sudah tahu bahwa Matahari pasar besar kan gitu kan. Oleh karena itu dengan beberapa hal kejadian ini memang kita dari pemerintah mempunyai pemikiran bahwa kita harus memperbaiki pasar besar, karena pusat ekonomi mikro yang terbesar di Malang ini ada di pasar besar Malang. Betul. Dengan jumlah 4.530 pedagang, itu kan cukup besar sekali dengan luasan 2 hektar. Maka kita sesuai dengan petunjuk Pak Wali pada waktu itu, Pak Sutiaji, kemudian Pak Wahyu, kemudian Pak Wali Kota PJ sekarang mempunyai pemikiran pasar besar direhabilitasi, direvitalisasi, dengan 3 lantai, bisa menampung ke semuanya. Memang di masyarakat terjadi beberapa penolakan, juga ada yang setuju, juga ada yang menginginkan hanya direnovasi, kemudian ada juga yang kepingin dibongkar total. Melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Betul. Kami melihat pemerintah melakukan tindakan-tindakan itu pasti berdasarkan analisa dan kajian memang yang benar-benar matang dan ahlinya, bahwa pasar besar ini sudah dilihat
dari beberapa kajian teknis memang juga sudah tidak layak, dan kita sudah tahu sendiri kan di lantai dasar yang basah, pedagang basah, kemudian abrakan, sayur, ikan dan lain sebagainya, kondisinya seperti itu. Kita menyadari bahwa kondisi pasar besar ini yang lantai dasar memang posisinya kan ada di bawah jalan, lebih rendah dari jalan yang kita lewati itu. Akhirnya setiap hujan kan pasti banjir. Betul. Banjir, kemudian kumuh dan lain sebagainya kan. Itu pun terjadi sebelum kebakaran juga seperti itu. Nah, drainasenya sudah tidak berfungsi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa mechanical, electrical pun juga cukup berbahaya. Jaringan listrik yang ada di sana, karena banyak pedagang yang daftar sendiri ke PLN dan lain sebagainya yang tidak terkontrol dan lain sebagainya. Dan ini memang cukup berbahaya. Kemudian yang kedua, memang kalau yang di lantai 1 ini kan pedagang keringan, itu Mbak yang ada di sana. Ada kain, ada baju gitu dan lain sebagainya. Memang kondisinya itu ada di lantai 1. Dan memang kalau lihat sepintas di depan itu memang baik ya. Tapi kalau sudah ke belakang ini kan jadi sepi juga, jadi gelap gitu dan lain sebagainya. Artinya pemerintah sudah melihat kondisi seperti ini, akhirnya melakukan kajian teknis di sana. Layak nggak ini gitu. Kita melakukan pembongkaran, misalkan pembangunan secara total pasar besar itu pun sudah berdasarkan analisa yang tajam, sehingga dengan perhitungan yang matang. Oleh karena itu kami menyadari memang kita mengelola banyak pedagang pasti muncul pro dan kontra. Tapi ini kita pemerintah berusaha terus untuk melakukan sosialisasi bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik. Karena agar ekonomi yang ada di Kota Malang, terutama di pasar besar bisa berputar kembali. Saya meyakini bahwa sampai hari ini banyak ya mayoritas pedagang juga mengeluh sepi, kemudian pengunjung nggak datang ke sana, kondisi kumuh dan lain sebagainya. Akhirnya kami juga menerima semua, ya baik yang pro, yang kontra, kemudian baik yang mendukung pembangunan dan sebagainya, akan kita wadai semuanya. Pak, tadi disebutkan juga gitu ya, banyak sekali dari para pedagang begitu kan mungkin yang mengeluhkan antara lain soal listrik, kemudian soal kebanjiran karena memang posisinya lebih rendah, belum lagi banyak pedagang-pedagang yang mungkin tidak punya toko begitu ya, tapi kemudian berjualan di sepanjang jalan yang ada di pasar besar begitu pemirsa. Nah, kemudian kalau dari rencananya ini yang sudah dikaji, apakah nanti dengan tetap pembangunannya lebih rendah dari jalan atau nanti akan berubah kira-kira Pak? Untuk desain kita yang sudah kita susun dengan DID-nya, nanti posisi pasar itu akan sejajar dengan jalan. Akan kita naikkan yang lantai dasar, kita naikkan sejajar atau lebih tinggi dari jalan. Yaitu untuk mengantisipasi banjir dan lain sebagainya. Karena kondisi sampai hari ini kita mencari jalur drainasenya untuk menuju ke saluran kota pun juga kesulitan. Makanya nanti posisi pasar akan sejajar dengan jalan dan itu akan kita naikkan. Dan akan merubah semuanya. Saya kira akan lebih menarik daripada hari ini kan. Harus lebih menarik saya rasa juga ya Pak ya. Karena kita seperti kita tahu kalau di Kota Malang ini pasar-pasar tradisional yang ada sekarang itu banyak sekali dikunjungi dengan keunikan-keunikan masing-masing. Nah, tinggal pasar besar nih kayaknya gitu ya Pak yang perlu kita ubah dengan dan apa ya istilahnya desain yang baru, kemudian bisa menarik tidak hanya bagi orang yang pengen berbelanja tapi juga pengen healingnya ke pasar aja gitu kan ya, kulinernya ke pasar aja. Nah ini kan daya tarik baru juga buat pariwisata di Kota Malang Pak. Kalau untuk Kota Malang sendiri begitu. Nah mengingat tadi kalau dari listrik sendiri Pak, banyak juga para pedagang, kalau tadi Bapak Ekosnya sudah menyebutkan yang mendaftar sendiri ke PLN. Nah kira-kira ini akan ada solusinya nggak? Apakah bekerja sama dengan PLN mungkin dibatasi atau dilarang atau bagaimana nanti kalau ada pedagang yang kemudian di tengah-tengah jalannya begitu ya, ada yang pengen daftar diri untuk memasang yang namanya listrik tambahan gitu. Kalau nanti sudah direvitalisasi kan pasti meteran induk harus dikelola oleh manajemen building. Tidak bisa daftar sendiri, akan lebih terkontrol untuk listriknya. Saya kira dengan pembangunan yang baru nanti semua mulai drainase, air, listrik semua kan ada yang menangani manajemen building sendiri.
yaitu dari pemerintah, dalam hal ini Diskopindak. Semua akan tertata rapi. Kita tahu bahwa pasar di Malang ini sekarang kan banyak menjadi yang viral nih. Betul. Dulu sepi, sekarang ramai sekali. Ya. Kita memang mempunyai program akan menghidupkan ekonomi mikro yang ada di pasar. Oke, boleh ditahan dulu Pak. Nanti gimana caranya untuk menghidupkan mikroekonomi yang ada di pasar ini? Nah, pemirsa juga pasti penasaran. Kita akan kembali sesaat lagi. Senang sekali pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dan kita masih membahas mengenai bagaimana sih untuk bisa membangun pasar besar Kota Malang ini demi kesejahteraan bersama. Nah, kalau ngomong kesejahteraan ini memang erat kaitannya berhubungan dengan mikroekonomi yang tadi dibahas sama Pak Eko nih. Nah, kita bahas lagi nih Pak, kalau memang pasar besar ini menjadi mikroekonominya orang-orang yang ada di kawasan kota lah, kita bilang seperti itu. Mungkin Pak Eko bisa menjelaskan, meyakinkan lagi nih kira-kira buat mereka-mereka yang mungkin pada saat ini banyak mengalami kontra untuk membangun pasar besar ini. Ya, memang kita tahu bahwa pasar ini adalah sebuah pusat transaksi antara pembeli dan penjual, dan semuanya ada di situ. Artinya bahwa perputaran ekonomi yang ada di Malang ini banyak di pasar. Dan ini terutama ekonomi mikro. Di semua kegiatan ekonomi yang ada di Kota Malang ini kita tahu ada di pasar semua. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen bahwa akan memperbaiki, merevitalisasi pasar baik yang kelas 3, kelas 2 maupun kelas 1 seperti pasar besar. Next mungkin pasar Belimbing, pasar Indukan ini akan menjadi komitmen dari pemerintah daerah. Terutama hal ini adalah pasar besar. Pemerintah selalu berupaya dan memang berkewajiban untuk memperbaiki sarana prasarana pusat perekonomian, salah satunya pasar. Oleh karena itu, dengan bergeraknya nanti pasar ini dibangun, pasti pendapatan pedagang akan meningkat, ya kan? Betul. Kalau sudah meningkat dengan transaksi yang banyak, pasarnya bersih, indah dan dikunjungi semuanya. Apalagi kita ini kan akan menarik kaum milenial untuk bisa masuk pasar. Benar. Contohnya kan sudah kita lakukan di pasar Kloceng, pasar Orodowo, semua anak-anak muda masuk di sana, berjualan di sana. Pengunjungnya pun senang, baik kalangan dari kaum muda, mungkin sudah usia dari luar kota akan datang ke sana karena di sini menjadi daya tarik gitu, tersendiri, Pak, ya? nyaman. Lorong-lorong yang ditempati, yang di jalan, itu orang bisa makan duduk di situ, kondisi bersih. Nah, ini menjadi komitmen sendiri dari pemerintah daerah yang nantinya Pak Wali, ini juga Pak Wahyu sebagai sahabat UMKM juga akan menggerakkan ke sana lagi. Dan ini menjadi center untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mulai tahun 2023 ini Malang ini pertumbuhan ekonominya cukup tinggi di atas nasional dan Jawa Timur. Luar biasa. Berarti 6,07 mendekati dengan program Pak Presiden 8% kan. Nah, kita sudah 6,07 ini. Tinggal sedikit lagi. Begitu ya. Nah, Pak, kalau misalkan kita memang melihat dari pasar besar Malang sendiri begitu ya. Kebakaran terjadi memang berturut-turut pada saat itu. Kemudian menghasilkan banyak sekali, saya rasa memang kerugian tidak hanya bagi para pedagang begitu, tapi juga pastinya siapapun termasuk Diskopindak kalau memang di dalam pasar itu bergeraknya sudah tidak seperti dulu. Mungkin kalau dulu pagi sampai siang hari, tapi kalau sekarang kayaknya siang hari itu udah gelap banget nih pasar nih gitu. Kemudian banyak terjadi lobang, banyak kemudian becek dan lain sebagainya sehingga orang nggak nyaman cari lokasi lain gitu kan. Nah, kalau misalkan banyak yang masih tidak setuju, kira-kira apakah ada langkah-langkah khusus untuk buat mereka begitu, entah tetap muka atau bagaimana sih caranya begitu untuk mereka ini supaya bisa diberikan sosialisasi yang lebih lagi? Kemarin saya sempat menyampaikan bahwa yang setuju 85%, yang belum setuju sekitar 15%. Sedikit berarti Pak? Ya, saya sudah menganalisa ke sana. Ini dari mungkin yang 5% masih belum mengerti, belum paham, dan mungkin yang 7,5% bisa juga yang
belum paham dan belum mengerti. Ya mungkin yang ada beberapa persen yang mungkin yang tidak mau paham dan tidak mau mengerti. Artinya bahwa tetap yang setuju maupun tidak setuju itu kan juga warga kita. Tetap kita akomodir semua masukan. Kita terima kasih ada suatu masukan yang setuju dan tidak setuju. Tetapi semua kita tampung. Apa ada ketakutan mereka untuk tidak mendapat relokasi yang layak selama proses pembangunan, Pak? Kita tetap berkomitmen bahwa semua pedagang akan mendapatkan haknya, baik di tempat relokasi maupun tempat kembali. Dan itu tidak berbayar, tidak ada uang pun yang keluar dari pedagang untuk di tempat relokasi maupun kembali. Dan juga jumlah los, kios dan petungan sama, 4.530, tidak bertambah juga tidak berkurang. Dan ini nanti pedagang, mari kita awasi bersama-sama. Kalau proses pembangunan pasar besar ini berjalan, kita ngawasi bersama-sama dari pedagang. Jadi kita tahu semua. Lokasinya di mana nih, Mbak? Sudah diberitahukan juga sama pedagang, nanti relokasinya di sini. Oh ya, relokasi tetap kita sudah melakukan perencanaan. Pedagang ini kan nanti di semua tempat. Kalau relokasi kan tidak mau jauh dari pasar besar. Itu sudah kita atur semuanya. Artinya kami tidak akan mengganggu dari masyarakat sekitar, misalnya yang jalannya kecil nggak mungkin dong akan kita buat relokasi, pasti akan jalannya yang lebar, karena sementara pasti akan sederhana, gitu kan? Betul. Nah karena sementara, tidak permanen kan? Dibangun ulang begitu Pak ya, nanti bisa dibongkar. Setelah selesai pasar besar akan kita kembali sesuai dengan tempatnya. Tidak ada perubahan. Oke, berarti mereka sudah diberitahukan juga tentang itu begitu ya. Nah, untuk kemudian sosialisasi atau mungkin tatap muka terhadap apa sih namanya ini kapten-kaptennya begitu, mungkin Pak, apakah sudah dilakukan juga begitu? Jadi kan tidak mungkin semua orang diajak untuk bertatap muka, tapi pasti ada pentolan-pentolannya nih. Nah, kalau untuk proses tatap muka sendiri itu apakah juga sudah dilakukan? Kita sudah melakukan komunikasi yang di pasar besar ini kan ada 2 paguyuban, satu P3BM, yang kedua IPAMA. Kita sudah komunikasi, sudah kita sampaikan, baik lewat ketemu, kemudian di DPR juga sudah, di Balai Kota juga sudah. Ya memang ada setuju dan tidak setuju, saya pikir itu wajar. Kalau yang tidak setuju ini kira-kira nih Pak ya, itu mereka yang banyak berdagang apa, atau mungkin mereka ini kenapa gitu, ketidaksetujuannya apa yang diutarakan? Ya pasti mempunyai alasan ya, setuju dan tidak setuju mempunyai alasan. Tapi mari kita berpikir positif bahwa pasar besar kondisinya seperti itu, kondisi realnya seperti itu. Saya nggak perlu menilai secara pribadi, tapi masyarakat bisa menilai lah. Ini pantasnya direnovasi atau direvitalisasi, dibangun total. Karena masyarakat bisa menilai. Saya tidak akan mengarahkan harus begini, tapi masyarakat bisa menilai, pedagang bisa menilai kondisi real di lapangan. Artinya ini bukan semata-mata untuk proyek, tapi ini untuk masyarakat. Betul. Mulai zaman waktu Pak Wali Kota Pak Sutiaji, kemudian Wali Kota Pak Wahyu, Wali Kota sekarang Pak Iwan, semua akan berkomitmen untuk membangun pasar ini menjadi lebih baik. Dan untuk masyarakat, untuk pedagang, kan gitu kan? Betul. Dan tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, akan kita berikan kepada pedagang untuk ditempati. Nah, kalau yang setuju dan tidak setuju, berarti kan punya alasan nih. Nah, di situ hari ini real Mbak Mimi kan bisa menilai nih pasar ini baiknya diapakan dengan kondisi seperti ini kan gitu. Oke. Apakah ada yang diutarakan sama mereka begitu Pak? Ini masih nggak usah dibongkar total deh karena kita begini-begini gitu. Ya pasti ya, karena kita menyadari namanya pedagang ini kalau pindah pasti kan keluar biaya, ongkos transportasi. Misalkan kalau bangun jual peracangan, misalkan jual konveksi, kan pasti buat rak-rak gitu. Dan misalkan jual ikan asin kan buat rak-rak itu kan. Nah ini kan butuh waktu. Tapi pemerintah menyadari, mari kita bersama-sama berpikir positif untuk membangun Kota Malang, khususnya pasar besar ini. Ya kita berjuang bersama-sama. Maksimal 2 tahun. Tapi untuk kepanjang 30 tahun, 40 tahun kan pasar besar nggak ada masalah. Ini juga usianya juga sudah... Usianya mulai tahun 89 dibangun. Sudah 35 tahun lebih kan. Nah ini kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Mari kita lihat.
Kalau lebih besar sisi positifnya, ayo kita jalankan, kan gitu kan? Betul. Saya yakin yang belum paham dan belum mengerti, saya kira dengan kejadian ini pasti akan mengerti lah dan memahami gitu. Semoga juga dengan melihat dialog ini mereka juga bisa saling memahami begitu Pak ya. Jadi bisa saling mengerti kira-kira kenapa sih perlu untuk dibangun dan dibongkar secara total begitu pemirsa. Nah kita juga masih akan berbincang lagi bersama Bapak Eko tentunya setelah pariwara yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Bincang-Bincang, masih bersama dengan Bapak Eko Syah juga di sini pemirsa. Kita masih membahas bagaimana tentang rencana renovasi dari Pasar Besar Kota Malang ini. Nah, sejauh ini Pak, ini memang sudah dicanangkan dari tahun 2024, saya rasa begitu ya, untuk pembangunan Pasar Besar ini. Nah, di tahun 2025, bagaimana kesiapan dari pemerintah sendiri untuk bisa membangun Pasar Besar? Sampai hari ini kami dapat perintah dari Pak Wali, Pak PJ Wali Kota, bahwa pemerintah kota dengan untuk revitalisasi pasar besar masih melakukan tahap-tahapan, mengumpulkan dokumen-dokumen sampai selesai dari readiness kriteria yang sudah kita siapkan, insya Allah segera selesai. Ini tinggal DID. Kemudian ada beberapa AMDAL Lalin dan AMDAL lingkungan yang sudah kita penuhi. Proses-proses inilah yang akan kami lengkapi. Dan ini adalah komitmen pemerintah bahwa kami akan membangun pasar besar, yaitu dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Wali, yaitu Pak Sutiaji, Pak Wahyu, kemudian Pak Iwan. Ini sudah komunikasi dengan pusat untuk mengajukan proses pembangunan pasar besar Malang. Sampai hari ini sudah tahap-tahapan itu sudah kita lalui dan hampir finish. Oh, sudah 90% begitulah Pak ya untuk tahapan-tahapan yang dokumen-dokumen itu tadi. Nah, kalau misalkan dari pihak pencegahan sendiri Pak, kalau misalkan nanti pada saat relokasi mungkin ada pedagang yang aduh kayaknya lokasi-lokasi saya nggak oke nih. Nah, mendekati mungkin area pasar besar yang sedang dibangun. Adakah sudah punya kesiapan untuk itu sendiri? Pasti ya, pasti ada yang namanya orang banyak ya, pasti ada beberapa macam masukan, pendapat dan sebagainya. Kami tetap terima itu, karena kalau sudah titik yang kita tentukan relokasi, pasti ada yang nggak seneng, nggak puas ya. Ini kan masih dalam proses relokasi, namanya tempat penampungan sementara. Ini kan sementara. Pasti akan ada itu. Ada radius tertentu nggak Pak? Nanti jangan mendekati dalam jarak sekian begitu? Pasti sudah kita lakukan perencanaan untuk tempat relokasinya. Kan tidak boleh mendekati area pembangunan, apalagi pasar besar itu dibongkar. Apabila nanti kena jatuhan, material dan lain sebagainya. Makanya yang kita khawatirkan itu renovasi maupun revitalisasi, renovasi di bangunannya diperbaikan itu pun juga dipindah pedagang. Dibongkar pun dipindah tetap pedagang. Ya Pak. Beban kerjanya sama. Gak mungkin dong kita perbaiki separuh ini, pedagang di sini tetap jualan. Kalau terjadi resiko, siapa yang tanggung jawab? Dan ini menjadi permasalahan tersendiri, dan ini yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman yang tidak setuju bahwa direnovasi maupun dibangun total, pedagang harus pindah. Kita tidak mau mengambil resiko terhadap keselamatan pedagang, kemudian keselamatan pembeli dan sebagainya, pasti akan direlokasi. Nah ini yang patut untuk bisa dipahamkan begitu saya rasa pada pedagang yang ada di pasar besar, kemudian pembeli-pembeli yang mungkin setiap harinya memang menggantungkan begitu ya, apapun belanjanya di pasar besar. Nanti kalau direnovasi saya harus kemana? Mungkin pertanyaan juga buat masyarakat begitu ya. Nah ini juga harus dipahami bahwa keselamatan itu juga jadi perhitungan pada sisi pemerintah ketika akan melakukan sebuah renovasi. Nah, mengingat tadi akan dilakukan pembongkaran secara total nih Pak, kira-kira nanti itu untuk anggarannya sendiri, apakah memang sepenuhnya dari pusat, ataukah ada pihak-pihak swasta yang terlibat? Sampai hari ini itu dari pusat. Pak Wali sudah mengupayakan maksimal untuk Kota Malang, bahwa pembangunan pasar besar nanti akan
dari dana pusat APBN. Kalau APBD kita terlalu besar, makanya murni dan tidak boleh dari pihak swasta. Jadi oleh karena itu pedagang yang direlokasi maupun kembali tidak akan ada biaya apapun, karena ini dana-dana pemerintah. Oke, boleh di-spill berapa kisarannya Pak yang sudah didapatkan dari pemerintah atau kebutuhannya mungkin nih Pak? Sekitar 270 miliar. Oke, untuk membangun baik. itu ya. 270 untuk bisa pembangunan secara total itu Ya, sendiri. dari DED yang sudah disusun atas petunjuk Pak Wali sebesar itu. Oke, nah itu nanti untuk hasilnya sendiri begitu. Kalau tadi sudah tidak ada dana swasta yang memang boleh terlibat di sana begitu. Tapi untuk kedepannya pasar ini nanti akan berdiri secara tradisional full ataukah semi modern atau bagaimana nih? Ataukah masih ada kerjasama seperti departemen store yang kemarin nih Pak? Kalau bangunannya modern. Tapi sistem pasarnya tetap tradisional. Oke. Artinya di situ pasti ada tawar-menawar. Uniknya pasar kan di situ, Pak. Ya. Era sekarang itu sebuah bangunan itu kan pasti harus modern, milenial, banyak yang disukai masyarakat. Tetapi konsep pasar tradisional tetap ada. Dan di sana tidak ada nanti ada pihak ketiga atau mungkin departemen store, tidak ada. Murni untuk pedagang. Oke, jadi 3 lantai semuanya murni untuk pedagang. Dan itu akan dibagi juga begitu ya, lantai 1 untuk apa peruntukannya 2 dan 3 begitu. Namanya zoning. Oke. Karena sesuai dengan SNI, pasar yang ber-SNI, itu semua infrastruktur harus sesuai dengan standar nasional. Makanya ada zoning, zonasi, yang ikan sendiri, kemudian yang sayur sendiri, konveksi sendiri, emas juga sendiri, gitu nanti. Oke, itu Ada juga akan zonasi. memudahkan saya rasa begitu ya buat yang belanja. Sebenarnya pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah ini kami harap juga banyak, ayo kita berpikir positif semuanya ke sana. Oke, nah seperti kita tahu pemirsa, kalau mungkin saat ini nih memang lokasinya udah campur jadi satu begitu ya. Sebelah sini jualan ikan, sebelah sini jualan baju, sebelah sini jualan emas gitu Pak ya. Belum lagi yang jualan makanan juga. Semuanya jadi satu. Jadi bisa jadi Anda beli baju di sana ini baunya sudah bau masakan nih bajunya gitu ya. Tapi ketika tadi kita dengar sendiri dari kok kalau memang sudah ada sistem zonasi, nah ini juga akan memudahkan. Saya rasa juga untuk para pembeli yang mungkin sudah jadi langganan ini akan enak. Oh, cari emasnya di mana, cari bajunya di mana begitu Pak ya. Nah ini semuanya sudah dipikirkan matang-matang dan betul-betul sudah dipikirkan sama pemerintah dengan dana 270 miliar yang memang sudah dianggarkan dari pusat itu tadi, dan kemudian nanti akan dilakukan renovasinya di pasar besar. Tadi untuk waktunya sendiri mungkin Pak ya, yang butuh juga diketahui sama masyarakat yang ada di Malang Raya khususnya, berapa lama kira-kira kisaran waktu ketika melakukan renovasi ini? Renovasi dengan proses perpindahan dari existing hari ini ke tempat relokasi sampai selesai maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Dengan tahapan atau langsung nih untuk melakukan relokasi pedagang begitu? Pasti, kita kan ada timeline-nya nih. Mau ini mudah-mudahan ya, dengan anggaran yang diupayakan oleh Pak Wali ini bisa turun dan pasti sudah ada untuk pengembangan pasar besar, pasti tahapan-tahapan untuk membangun tempat relokasi, kemudian untuk memindah pedagang, kemudian untuk pembongkaran pasar, ini timeline sudah ada semua. Sudah kita susun rapi itu semuanya. Nah ini yang perlu diketahui atau mungkin nanti bisa disebar mungkin begitu ya bagi para ketua-ketua paguyuban yang mungkin sudah menghadapi sama Pak Eko. Nah kira-kira untuk di tahun ini adakah nanti ketemu lagi sama ketua paguyuban ini mana yang harus, apa yang harus dilakukan ketua paguyuban supaya bisa meyakinkan semua pedagang? Pasti apabila nanti ini dokumen sudah lengkap semua dan kemudian sudah komunikasi, Pak Wali sudah komunikasi dengan pusat, kemudian sudah pasti masuk ke Malang anggarannya untuk pasar besar, pasti kami akan mengundang teman-teman pedagang. Kita akan diskusi, akan koordinasi ya bagaimana ini yang terbaiknya untuk memindah dan mengembangkan kembali. Dan teman-teman saya yakin dengan program-program ini, ya kira teman-teman ya banyak menyadari lah memang kondisi seperti itu. Kita tahu lah bahwa kita ini, bahwa kondisi real ini memang
memang layak, sudah tidak layak untuk ditempati itu. Karena sudah Udah 35 tahun juga ya, Pak 35 ya? tahun, kemudian kebakaran 5 kali. Iya. Nah ini harus kita memahami dan berpikir positif. Sekali lagi berpikir positif untuk Oke. itu. Berpikir positif dan tentunya kita juga punya harapan yang positif begitu Iya, ya. harapan yang Nggak positif. pengen kebakaran lagi, nggak pengen Benar. kebanjiran lagi begitu kan. Kita pengen nyaman sebagai penjual dan juga sebagai pembeli juga pengen nyaman saya rasa Iya, begitu benar, ya. benar. Nah, nanti kita harapkan semuanya bisa berjalan di tahun 2025 ini pemirsa supaya apa? Nanti di tahun 2027 kalau sudah selesai, nah semuanya bakal bisa dirasakan bagaimana sih nyamannya belanja di pasar tradisional. Dan tentunya pemirsa kita masih ada 2 segmen lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang-Bincang. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai bagaimana pasar besar ini akan direnovasi begitu ya, dan kita juga masih bersama dengan Bapak Eko Syah untuk bisa membahas tentang bagaimana pasar besar ini nantinya ke depannya akan seperti apa. Tadi sudah dibahas ada anggaran-anggaran yang memang diturunkan dari pemerintah, kemudian bagaimana sih nanti kira-kira desainnya yang akan dibangun di Kota Malang itu sendiri begitu. Nah pemirsa, mungkin banyak sekali yang melihat begitu ya ketika di pasar besar atau mungkin di media sosial ataupun media massa juga, bahwa banyak pedagang yang kemudian ada yang pro ada yang kontra. Nah mungkin di tahun ini Pak sudah berapa kali sih ketemu sama pedagang, dan kemudian adakah usulan-usulan dari pedagang itu yang kemudian nanti oke, kita tampung dan itu akan kita laksanakan, mana yang tidak dilaksanakan juga sudah ada nih begitu. Ya, kita melakukan pertemuan sudah sering, dan pasti yang dibahas kalau dengan para teman-teman pedagang ini pasti kita bicara teknis ya, karena pasar besar ini kita akan membangun fisiknya. Nah, kemudian ada beberapa hal memang yang diinginkan oleh para pedagang. Yang pertama adalah tidak ada uang yang keluar sedikit pun. Ya memang itu sudah tidak ada. Kemudian tidak ada penambahan dan pengurangan dari jumlah kios, los, dan pertokoan. Kemudian yang ketiga minta posisinya tetap. Oke, Ya, banyak ini juga ya Pak? Ya tetap, tidak ada masalah. Semua sudah kita tampung, semua sudah baik. kita kondisikan sesuai dengan keinginan. Nah ini memang kita sering melakukan komunikasi dan koordinasi, terutama tentang tata letak dan lain sebagainya. Dan ini kita lakukan sering untuk koordinasi dan komunikasi. Oke, jadi dari banyak sekali pertemuan kemudian ditampung ya namanya aspirasi-aspirasi begitu ya Pak ya. Nah, jadi yang memang bisa ditampung dan dijalankan maka itu akan dikabulkan, kira-kira seperti itu ya Pak. Tapi kalau yang tidak bisa dijalankan ya nanti akan dipikirkan ulang bagaimana solusinya begitu. Nah, sejauh ini Pak dari Diskoperindak sendiri mungkin ada beberapa unsur dari dinas yang lain mungkin yang ikut berpartisipasi nantinya ketika ini akan dilakukan renovasi? Pasti akan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah yang lain seperti Dinas Perhubungan, kemudian perizinan terkait dengan PPG-nya, kalau perhubungan terkait dengan AMDAL lalu lintasnya, kemudian DLH dengan AMDAL lingkungan, banyak sekali. Oke, nanti untuk lalu lintasnya juga berarti akan ada perubahan begitu atau ada yang ditutup gitu kira-kira? Enggak, selama masa pembangunan kan pasti ada blokir untuk tempat lalu lintasnya. Kemudian setelah selesai kan kita atur juga lalu lintasnya di sana. Kan itu kaitannya dengan itu juga semua. Oke, baik. Jadi memang banyak yang terlibat sebenarnya untuk ini ya begitu ya. Ini dan ini sudah dipikirkan tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun begitu ya Pak ya. Dan melibatkan orang-orang yang memang ahli termasuk desain ya Pak. Iya, kita ada pasar besar ini juga berkolaborasi dengan IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Berarti ada beberapa organisasi, yaitu IAI juga terlibat, kemudian dari Disub tadi, kemudian Satpol PP, kemudian dari BU terkait dengan perizinan PPG-nya.
kemudian perizinan dan lain sebagainya juga nanti pasti akan melibatkan jajaran samping juga. Oke, kalau kedepannya nih Pak, kira-kira adakah tindak lanjut begitu buat pedagang yang mungkin pada saat ini masih kontra dengan pembangunan ini? Selain bertatap muka langsung. Saya kira dengan berjalannya waktu, mari kita semua tadi itu, mari kita berpikir melihat kondisi real di lapangan, yang mudah-mudahan bisa berubah pikiran. Ini demi Kota Malang, juga demi pedagang, juga demi masyarakat Kota Malang. Kalau tadi memang dilihat itu hanya 15% dari 85% orang-orang atau pedagang-pedagang yang memang sudah setuju nih untuk dilakukan pembongkaran secara total. 15 ini juga bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri saya rasa pemirsa ya, di mana kalau mereka ini memang sudah banyak sekali kontranya nih, kalau memang nggak mau, betul-betul tidak mau. Nah, kira-kira punyakah langkah khusus nih, apa yang harus dilakukan kira-kira sama Diskoperindad untuk bisa membuat mereka 15% ini punya solusi tersendiri nih? Ya pasti kita akan komunikasi ya. Akan komunikasi terus koordinasi untuk melihat apa teman-teman yang belum mengerti, belum paham. Nah ya. ini juga kan ada yang namanya perwakilan dari para paguyuban ini Pak. Iya. Nah itu semuanya juga nanti mereka yang akan mewakili dari para pedagang. Nah, di antara dua paguyuban yang tadi sudah disebutkan juga sama Bapak gitu kan ya. Apakah mereka juga mewakili mereka-mereka yang kontra? Saya kira bisa juga mewakili, tapi tetap pemerintah ini kan selalu mengakomodir semua masukan kan. Mungkin kita menolak dan lain sebagainya, pasti akan kita akomodir semuanya. Akan kita terus-menerus akan mengajak berdiskusi, kemudian untuk memberikan pemahaman bahwa ini bukan untuk kepentingan golongan pribadi atau apapun, ini kepentingan masyarakat. Juga pemerintah berkepentingan untuk itu, memajukan ekonomi dengan membangun daerah seperti ini tadi Pak. Akan kita ajak ngomong terus lah. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa, teman-teman yang tidak setuju bisa memahami, mengerti dengan berjalannya waktu. Kami tetap berharap seperti itu. Dan dengan berjalannya waktu, kalau begitu juga kita berharapnya tidak terlalu lama mungkin kayak saya Pak ya. Jadi meyakinkan begitu yang 15% ini semoga bisa terlaksana di tahun 2025. Apakah memang rencana pembangunannya di tahun ini ataukah di tahun depan sih Pak? Hari ini kita masih pembahasan. Nanti mudah-mudahan dengan petunjuk Pak Wali, setelah selesai semua, nanti kita akan dibawa ke Jakarta. Mudah-mudahan bisa clear untuk selesai tahun ini. Clearnya di tahun ini, kemudian pelaksanaannya bisa dilaksanakan tahun depan? Bisa juga akhir tahun, bisa juga tahun berikutnya. Masih menunggu petunjuk lebih lanjut ini untuk masalah itu ya. Ini sebenarnya masih masih berupaya. Hari ini masih berupaya. Mari berupaya mendorong bahwa kita ini akan mempersiapkan semuanya di lapangan terkait dengan dokumen, dukungan pedagang, masyarakat, semua, supaya dorongan kita ke atas itu bisa selesai gitu Mbak. Hari ini kita masih melengkapi semuanya dokumen. Hari ini. Masih melengkapi dokumen untuk istilahnya mengajukan anggaran itu, masih melengkapi semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Jadi karena memang dokumennya juga banyak begitu Pak ya? Iya, jadi ini belum clear, udah ada uangnya belum, kita masih mempersiapkan semua tahapan-tahapan ini. Artinya bahwa pemerintah daerah Kota Malang, Pak Wali itu berkomitmen untuk tetap bisa membangun pasar besar yang kondisinya sangat memprihatinkan, yaitu untuk mengajukan permohonan anggaran dari pusat untuk membangun pasar besar. Dan ini hari ini masih tahap ini belum selesai sebenarnya. Kita masih selalu melakukan pembahasan mulai di idenya, amdalnya. Kalau sudah selesai baru kita kalau untuk dari Diskoperindad sendiri Pak, itu untuk datang ke pasar begitu, mengajak Pemkot itu apakah juga sudah sering kali begitu? Sudah, kita sudah Pak Bu Dirjen waktu itu sudah berkunjung ke pasar besar. Kemudian Pak Menteri Perdagangan juga sudah melihat pasar besar. Apalagi Pemkot, Pak Wali juga semua, Pak Setiaji, Pak Wahyu, sudah melihat semua, Pak Iwan juga sudah melihat semua. Sudah dari mereka semua yang diajak begitu, merekomkan juga untuk dibongkar total begitu?
artinya ketika mereka melihat artinya bahwa dengan kondisi seperti itu kita mengambil kesimpulan bahwa pasar ini sudah tidak layak untuk dilakukan, harus dilakukan pembangunan itu ya. Oke, baik. Oke, dan pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi di mana masih seru sekali untuk membahas yang namanya renovasi sebuah pasar, apalagi di kota besar seperti Kota Malang ini, begitu ya. Dan kita masih ada satu segmen lagi. Saya harap Anda jangan kemana, tetaplah di Bincang-Bincang. Pembangunan pasar besar Kota Malang demi kesejahteraan bersama, itulah intinya yang ingin dilakukan semua pemerintah, tidak hanya bagi kesejahteraan para pedagang tapi juga para pembeli, di mana mereka ini setiap harinya berkontribusi untuk bisa membangun yang namanya usaha-usaha dari masyarakat yang ada di Kota Malang, begitu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang ada di pasar besar ini sangat-sangat besar, begitu ya, pengaruhnya bagi masyarakat yang ada di Kota Malang. Nah, kalau ada dari renovasi yang tadi sudah dicanangkan, begitu, waktunya juga tidak sebentar, tapi juga tidak terlalu lama saya rasa, karena dalam 2 tahun membangun 4 hektar luasnya, begitu, ini juga salah satu PR, begitu ya. Nantinya bakal seperti apa selama 2 tahun ini, mungkin banyak yang pro dan kontra. Nah, salah satunya mungkin adalah bagi mereka-mereka yang ada di sekitaran pasar besar, karena tidak sepenuhnya di pasar besar itu areanya adalah area kios atau area pedagang, pemirsa, karena dekat sekali dengan perkampungan atau rumah-rumah warga, begitu. Nah, dari rumah-rumah warga atau perkampungan ini juga banyak pertanyaan, begitu, dari mereka, kira-kira nanti kalau direnovasi kita gimana nih, nanti debunya lah, kemudian mereka juga bakal banyak berdagang, nanti jangan-jangan mereka akan pindahnya menutupi jalan dan lain sebagainya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dari Bapak Eko Syani bisa memberikan gambaran nanti ketika relokasi, apakah juga bagi para warga yang ada di kampung ini juga mereka akan diperhatikan kenyamanannya, begitu? Iya. Pasti Mbak, kalau pasar besar ini kan memang kawasan perdagangan. Dari pasar besar, kemudian kanan kirinya ini kan sudah kawasan perdagangan. Yeah. Artinya memang di dalam suatu program pembangunan, apalagi pasar ini kan sangat bersentuhan dengan perkampungan, kemudian tempat hunian dan sebagainya. Yang pertama yang kami lakukan adalah memohon kesadaran daripada masyarakat bahwa ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan dari kelompok atau apa, tapi ini kepentingan bersama untuk membangun Kota Malang, terutama pasar besar, dan pasti dampak-dampak itu akan ada. Nah, dampak-dampak itu ada yaitu pada saat kita melakukan relokasi. Pasti pada saatnya nanti anggaran itu sudah siap, pasti akan kami rapat. Akan kami membuat surat kepada Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, atau mungkin yang ada di sekitar pasar yang nanti akan kita gunakan untuk relokasi, kita akan bicara. Artinya kita tidak akan mengganggu pintu masuk seperti dari tempat hunian. Gak mungkin dong aku mengen relokasi di tempat pintu masuk orang, rumah orang, kan nggak akan seperti itu. Pasti ini akan secara teknis akan kita bahas dengan Pak Camat, Pak Lurah, RT, RW, dan masyarakat di sekitar sana, bahwa kami akan membangun relokasi ini yang kemudian jangka waktunya juga nggak panjang. Yang paling penting adalah membangun ini untuk tujuan pembangunan Kota Malang, gitu Mbak. Kita akan ada tujuan yang lebih besar daripada pembangunan pasar besarnya. Tujuannya kan lebih besar, pertumbuhan ekonomi, Kota Malang menjadi baik, kan begitu. Nah kalau Bapak Eko sendiri selaku perwakilan, begitu ya, dari Diskopindak, begitu, adakah harapannya nanti kalau pasar ini sudah terbangun secara total, begitu, sudah dibangun dengan bangunan yang modern dan layak, begitu, adakah harapan khusus buat para pedagang nih, Pak? Kami selalu punya harapan bahwa marilah kita bersama-sama memikirkan bahwa Malang ini ke depan lebih baik. Kalau sudah dibangun, marilah kita jaga bersama-sama, mempunyai rasa memiliki bahwa pasar ini adalah dipergunakan bagi pedagang yang memang existing ada di sana.
menjaga, merawat, memelihara, dan memiliki bersama-sama. Kita jaga bersama-sama untuk Kota Malang, kan begitu Iya. kan? Ya. Oke, jadi karena memang seperti kita tahu biasanya bagus di awal nih, jangan sampai begitu ya. Nanti kalau sudah setahun, 2 tahun ditempati dengan bangunan yang baru, bangunannya jadi rusak begitu. Ya. Banyak sekali kemudian kabel-kabel yang melintas begitu ya saya rasa Pak ya, karena mereka nambahin dan lain sebagainya, tambahan kabelnya nih. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar, kira-kira nanti akan ada sebuah punishment atau teguran mungkin Pak? Mungkin kalau cara itu masih terlalu jauh ya. Kita kalau ada di manajemen building kan sudah ada ketentuannya tuh. Oke. Untuk jaringan listrik, air, kan sudah kita tata rapi tuh. Saya yakin tidak ada nanti kabel yang berseliweran macam-macam begitu kan. Oke, Dan mungkin hari ini kan mungkin melihat di sana seperti itu kan. Iya. Nanti kalau udah dibangun rapi, nanti kan itu nggak ada itu. Oke, mungkin Pak sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini, adakah himbauan atau mungkin closing statement dari Pak Eko ini kepada para pedagang khususnya dan juga kepada masyarakat yang ada di Kota Malang pada umumnya? Silakan Pak. Bukan closing statement ya, kami sangat berharap bahwa pembangunan Pasar Malang ini masih dalam proses untuk kelengkapan dokumen yang harus kami lengkapi dari pemerintah daerah atas petunjuk Pak Wali untuk kita sampaikan ke pusat agar semua persyaratan itu bisa tercukupi sehingga nanti anggaran bisa turun untuk pembangunan pasar besar Kota Malang. Kami berharap mari kita berpikir positif bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah semua demi untuk masyarakat dan juga untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk pembangunan Kota Malang. Mari kita selalu berpikir positif untuk Kota Malang. Oke, terima kasih Bapak Dr. Eko Sri Yuliadi SOSMM selaku Kepala dari Diskopindah Kota Malang yang sudah berkenan untuk datang ke studio JTV Malang khusus untuk membicarakan bagaimana relokasi dan juga renovasi dari Pasar Besar Kota Malang. Terima kasih atas kedatangannya Bapak dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dari awal hingga akhir acara. Akhirnya saya Irma Mufita pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.